Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kurang kompak nih kelihatannya. Kalau ibu bilang gimana kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, gimana kabarnya hari ini? Oke, good job anak-anak. Nah, sekarang sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, KM silahkan pimpin doanya. Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya, satu persatu. Ya Ibu sebutkan namanya, bilang hadir, dan jangan lupa untuk acungkan tangan. Oke, kita mulai ya. Helbi hadir, Denisa Rahel, Nazwa, Namira. Oke, hadir semua ya. Oke, baik. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu punya rules atau peraturan yang mana kelas ini atau hari ini Ibu minta semuanya tidak berisik. Jika ada yang berisik, maka akan diberi hukuman. Oke. Terus yang ingin bertanya atau nantinya akan mau bertanya, jangan lupa untuk acungkan tangan terlebih dahulu. Misalnya Denisa ingin bertanya, jangan lupa acungkan tangan terlebih dahulu. Bu, permisi, saya ingin bertanya, seperti itu. Oke, paham? Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, baik anak-anak. Karena kita sekarang sudah memasuki waktu pembelajaran, maka Ibu ingin bertanya, siapa yang semalam sudah belajar? Acungkan tangan, coba acungkan tangan. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, good job Denisa. Semalam sudah belajar ya. Tentang apa kalau boleh tahu? Iya benar, tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan. Nah, yang lain di pertemuan selanjutnya jangan lupa belajar terlebih dahulu ya, supaya di hari ini kalian sudah cukup mengerti tentang apa aja yang mau dipelajarin hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Biasanya yang sudah belajar lebih tahu ya. Coba apa saja makhluk hidup dan benda tak hidup yang dapat kalian temukan di lingkungan sekitar hutan? Coba, apa aja? Iya, pohon. Terus apa lagi? Harimau. Benar sekali. Terus apa lagi? Apalagi coba? Apa? Babi hutan. Iya, benar. Ada juga. Terus apa lagi? Hutan. Iya, betul. Benda tak hidup lainnya? Semak-semak. Iya, bisa juga benda tak hidup. Karena berarti ini artinya makhluk hidup dan benda tak hidup yang dapat ditemukan di hutan itu banyak ya anak-anak. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang hubungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia dalam suatu ekosistem? Nih, Ibu ingin bertanya dulu deh, ada yang tahu nggak hubungannya antara tumbuhan, hewan, manusia dalam suatu ekosistem? Ya, boleh, Nazwa? Iya, betul. Yang lain ada yang mau menjawab? Atau Ibu, aku tahunya sedikit, itu tidak apa-apa, silahkan saja. Iya, oke. Jadi hubungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia dalam satu ekosistem itu saling berhubungan karena semuanya itu saling berkaitan satu sama lain ya, baik itu dari tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Benar. Nah, sekarang pembelajaran hari ini atau kegiatan hari ini, Ibu ingin kalian belajar secara
kelompok ya. Nah, Ibu minta 3-4 orang dalam satu kelompoknya. Dan sekarang berhitung 1-4. Kalau sudah sampai 4 nanti ulang lagi jadi 1, oke? Oke, boleh mulai dari kanan dulu deh. Oke, udah ya semuanya. Ada 4 orang nih dalam setiap kelompok. Nah, sekarang Ibu minta kalian duduk secara berkelompok. Yang tadi nomor 1 gabung sama nomor 1, nomor 2 gabung sama nomor 2, nomor 3 gabung sama nomor 3, dan juga nomor 4 gabung sama nomor 4. Oke. Sekarang Ibu mau bagikan LKPD dulu ya anak-anak. Nah, LKPD atau lembar kerja buat kalian kerjakan secara berkelompok. Sekarang coba kalian buka di halaman sebentar, di halaman pertama. Coba pertama. Sudah dibuka anak-anak? Nah, kalau sudah, kita baca bersama-sama terlebih dulu ya petunjuknya biar kalian lebih mudah mengerjakannya. Iya. Sekarang kita baca petunjuknya. Pertama, berdoalah sebelum mengerjakan tahapan pada isi LKPD. Sudah ya, tadi di awal kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bacalah setiap instruksi dengan teliti sebelum mengerjakan. Nih, sudah dikasih tahu ya. Jadi kalian harus teliti nih mengerjakannya nanti bersama kelompok. Kemudian kerjakan LKPD ini bersama kelompokmu. Sudah ya? Ada 4 orang? Sudah, semuanya sudah berkelompok. Oke. Kemudian diskusikan setiap tahapan pemecahan masalah dengan teman kelompokmu. Nah, nanti kalian akan menjawab soal-soal di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan secara berkelompok. Jadi kalian harus diskusi bersama teman-teman kalian ya. Kemudian tuliskan hasil diskusi kelompokmu dengan rapi. Nah, nanti ditulis nih hasil diskusinya. Misal nomor 1 ini jawabannya, nah kalian tulis tuh. Bisa dibagi-bagi ya. Kemudian di terakhir, presentasikanlah hasil kerja kelompokmu dengan percaya diri di depan kelas. Nah, kalau nanti semuanya sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya, nanti Ibu minta anak-anak untuk ke depan mempresentasikan hasilnya. Oke, mengerti? Nah, ya, sebelum lanjut ke halaman 2, Ibu minta balik ke halaman sebelum nomor 1. Nah, di situ ada identitas siswa, ada nama, kelas, kelompok, anggota kelompok. Nah, kalian tulis terlebih dahulu. Ayo Ibu tunggu ya 5 menit. Kalian boleh isi identitas siswa. Sudah semuanya? Oke, sudah. Sekarang Ibu minta kalian untuk buka halaman 2. Nah, di sini ada aktivitas 1, ayo mengamati. Ayo mengamati. Berarti kalian harus teliti nih bacanya. Nah, Ibu baca awal dulu ya. Di sini Ibu minta kalian ini untuk mengamati isu lingkungan terkait kerusakan ekosistem di hutan Sumatera. Karena anak-anak tahu nggak kemarin berita yang sedang ramai yaitu tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera seperti banjir dan lain sebagainya. Nah, yang nonton berita nih pasti tahu kemarin bencana seperti apa, tahu? Ya. Nah, pada kegiatan ini kita akan belajar tentang terjadinya kerusakan ekosistem dan dampaknya terhadap jaring-jaring makanan akibat perubahan komponen biotik dan abiotik. Nah, yuk baca dengan cermat cerita di bawah ini. Coba kalian baca dulu isu lingkungan kerusakan ekosistem hutan di Sumatera sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, beritahu Ibu, oke? Oke, sudah? Sudah. Kalau kalian sudah baca dengan teliti, dengan cermat, sekarang Ibu minta kalian lanjut untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 3 dan 4, kemudian 5 setelah bacaan isu lingkungan. Nah, kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian
untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 5. Kalau udah, nanti bilang lagi ke ibu. Nah, kalau sudah, nanti kita lanjut. Sekarang silakan kalian diskusi sama teman-teman kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu ayo menyusun istilah. Nah, sekarang kalian yang tadinya bingung, ini apa sih Bu? Ini apa sih Bu? Nah, sekarang kita menyusun istilah. Nah, bacalah informasi berikut dengan seksama. Yang pertama ada sistem tempat terjadinya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua ada komponen makhluk hidup dalam ekosistem, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, dan ada mikroorganisme. Ini tuh nyambung anak-anak dengan pembelajaran yang sebelumnya. Jadi kalian harus sering-sering baca biar tahu. Kemudian yang ketiga ada komponen makhluk tak hidup dalam ekosistem. Ada apa aja? Air, udara, kemudian cahaya, tanah, matahari, dan suhu. Iya, betul. Kemudian ada peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Nah, kemudian yang terakhir ada sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, di sini ada kata kunci nih. Ada komponen abiotik, ada komponen biotik, ada rantai makanan, ada ekosistem, dan jaring-jaring makanan. Nah, sebelumnya Ibu sudah ada kan kemarin membagikan bahan bacaan? Ada? Nah, kalian bisa menemukan jawabannya di bahan bacaan yang sudah Ibu berikan tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan. Nah, di situ kalian, makanya Ibu suruh baca dulu biar kalian bisa menjawab soal-soal di lembar kerja hari ini. Nah, coba ada yang bawa kan? Yang bawa boleh dibuka dan boleh memasangkan kata kunci istilah tadi yang sudah Ibu jelaskan dengan informasi yang telah disusun secara tepat. Nah, kalian tulis nih, kalau udah nemu jawabannya, oh misalnya sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan ini tuh ekosistem Bu. Nah, ditulis. Nah, jadi kalian tulis dulu kata kunci, kemudian penjelasan istilahnya apa sampai selesai. Oke, sudah? Sudah. Nah, sekarang ada ayo memvisualisasikan. Kemarin Ibu juga ngasih tahu kalian buat bawa pensil warna masing-masing, satu orang satu atau bisa minjam ke teman. Nah, sekarang Ibu minta teman-teman semua, anak-anak semua, tiap kelompoknya ini menggambarkan jaring-jaring makanan di hutan Sumatera sebelum terjadi kerusakan, karena tadi isunya tentang kerusakan. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak per kelompok ini membuat jaring-jaring makanan di hutan Sumatera sebelum terjadi kerusakan. Nah, di sini kalian bisa gunakan panah untuk menunjukkan aliran energi. Misal, ini dimakan oleh ini dimakan oleh ini. Nah, itu ada juga di bahan bacaan ya tentang penjelasannya. Nah, komponennya ini sudah Ibu sediakan. Ada pohon, ada semak, ada serangga, ada rusa, ada orang utan, ada burung rangkong, ada ular, ada harimau Sumatera, dan yang terakhir cacing. Nah, silakan kalian gambarkan sekarang sekreatif mungkin, tapi tetap benar, tetap betul ya jawabannya. Di gambarnya kalau misal tidak cukup bisa di kertas 2 lembar, boleh silahkan. Oke, udah ya anak-anak, menggambarnya udah. Kalau misalnya sudah, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ada ayo menyimak kembali. Nah, di sini kerusakan ekosistem hutan itu dapat mempengaruhi jaring makanan, pintar, dan kehidupan makhluk hidup di hutan. Maka dari itu, Ibu bertanya, kenapa tuh bisa seperti itu? Tapi karena kalian mungkin masih bingung, sekarang Ibu akan menayangkan video tentang kehidupan makhluk hidup di hutan atau tentang kerusakan ekosistem di hutan. Nah, setelah kalian jawab,
nanti atau setelah kalian menyimak video, kalian diskusikan nih bersama teman kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Ini ada 3 nomor. Nanti kalian bisa isi setelah ibu menayangkan video ya. Nih sebentar, ibu buka terlebih dahulu videonya. Diperhatikan dengan cermat supaya kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Paham? Oke. Desa Sumber Indah adalah desa kecil yang terletak di tepi hutan rimbun. Dikenal karena keindahannya yang alami. Air sungai yang sejuk dan bersih menjadi sumber kehidupan utama penduduk desa. Setiap pagi, burung-burung berkicau merdu dari dalam hutan, menyapa para petani yang berangkat ke ladang mereka. Suatu pagi, Bima dan Rena memutuskan untuk pergi ke hutan. Namun, ketika Bima masuk lebih dalam, ia mendengar suara yang tidak biasa. Suara mesin gergaji yang memekakkan telinga. Lihat Bima, pohon-pohon di sana ditebangi semua. Dulu kan itu hutan yang jauh banget. Iya, aku ingat. Dulu banyak burung yang terbang di sana. Sekarang jadi gundul. Setelah melihat penebangan liar, Bima memutuskan untuk menyusuri sungai yang mengalir di hutan. Biasanya, air... Nah, sudah. Sekarang, setelah kalian menyimak video tadi, kalian boleh menjawab 3 pertanyaan di bawah ini. Bagaimana kondisi hewan-hewan di hutan setelah ekosistem hutan rusak? Kemudian, mengapa jaring-jaring makanan di hutan menjadi terganggu ketika hutan rusak? Dan yang terakhir, apa yang terjadi pada makhluk hidup lain, misalnya hewan, tumbuhan, jika salah satu bagian dalam jaring-jaring makanan hilang akibat kerusakan hutan? Oke. Sudah anak-anak? Sudah menjawab semuanya? Sudah? Oke, good job. Sekarang ayo membaca. Nah, sekarang ibu minta teman-teman kelompok semua di sini, anak-anak kelompok, untuk membaca tentang hubungan ekosistem dan jaring-jaring makanan sampai selesai. Nah, kalau sudah, kalian jawab pertanyaan tentang pemahaman bacaan. Ada 5 soal, kalian jawab, dan jawabannya ada di bacaan yang kalian baca tentang hubungan ekosistem dan jaring-jaring makanan. Ya, boleh, silakan kerjakan. Oke. Karena sudah selesai semua, kemudian waktunya sudah selesai, maka KPD-nya kumpulkan terlebih dahulu di ibu. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan hingga aktivitas 2, karena aktivitas 1 sudah selesai di hari ini. Nah, jangan lupa sebelum melakukan pelajaran selanjutnya, kalian baca lagi ya, supaya lebih paham tentang materinya, terus bisa mengerjakan lembar kerja kelompok dengan baik. Jadi biar paham, nanti pas mengerjakan nggak bingung, Bu, saya bingung, Bu, gitu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran KM, silahkan pimpin doa kembali sebelum pulang. Oke, nah terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa sebelum pulang kalian harus membawa 1 orang minimal 1 sampah. Jika tidak, kalian tidak bisa pulang. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.